Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona. Nah, balik lagi di channelnya Ayu Mufriani. Dan sekarang kita udah pastinya kita bakalan ngebahas tentang K-pop lagi. Buat kalian yang udah mengklik video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Serta berikan saran untuk aku bikin video apa di video selanjutnya. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal-hal unik yang mungkin nih orang-orang awam belum tahu. Tapi kalau udah K-popers mah mbak, pasti ini udah mereka hafal banget gitu. Jadi buat kalian semua yang belum tahu-tahu banget tentang K-pop atau K-popers atau apapun itu, jadi di sini aku bakalan jelasin beberapa hal, nggak banyak sih, sebenarnya cuma 4 doang. Beberapa hal yang ternyata dilakukan oleh K-popers untuk idol mereka atau untuk bias mereka. Yuk check it out ke videonya. Yang pertama adalah bahwa setiap idol telah melaksanakan masa trainingnya meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, masa training ini ketika mereka menjadi training, nah orang yang melakukan training ini disebut trainee. Jadi idol-idol yang melakukan training disebut trainee gitu lah pokoknya. Itu sebutan mereka. Jadi kalau misalnya dengar anak-anak K-popers ngomong trainee berarti mereka lagi ngomongin idol yang sedang berada dalam masa training gitu. Nah, yang kedua, kalian tahu nggak sih guys, ternyata kalau misalnya kita lihat-lihat nih, ternyata untuk menjadi seorang idol K-pop atau grup idol atau artis atau apapun itu, biasanya kan melalui audisi atau orang-orang tuh datang ke agensi untuk mengikuti audisi dan lain sebagainya, acara-acara gitu kan. Nah, ternyata beberapa dari idol yang menjadi idol sekarang, beberapa idol yang menjadi idol sekarang, ya ternyata mereka itu tidak melalui audisi guys, tapi melalui tawaran. Jadi beberapa idol nih ditemukan oleh agensi mereka di tengah jalan dan mereka langsung ditawari untuk bergabung di agensi mereka. Nah, udah banyak kok ceritanya seperti Sehun, kemudian juga Jisoo mungkin pernah merasakan dia ditawari oleh SM Entertainment ketika dia sudah bergabung di YG Entertainment. Jadi beberapa idol ini tidak semua melalui audisi guys. Jadi ada yang mendapatkan tawaran bahkan ketika di tengah jalan gitu. Jadi jangan pikir semua bisa dipukul rata mengikuti audisi, tapi memang kebanyakan. Jadi mungkin khusus anak-anak yang memiliki visual mungkin ya memiliki visual, mereka mendapatkan tawaran khusus meskipun itu di tengah jalan dan bahkan dikejar-kejar sampai mereka tuh dapat gitu gitulah pokoknya. Tahu nggak sih guys, ternyata setiap K-popper, setiap grup idol itu punya fancam sendiri-sendiri. Nah, misalnya mereka lagi mau manggung nih, kan sebelum tampil itu kan kita nunggu bentar dulu kan. Nah, biasanya mereka tuh meneriaki idol mereka dengan secara serempak gitu. Jadi misalnya nih BTS punya fancam apa, atau yel-yel lah bahasa kita, yel-yel punya nah kita tahu yel-yel itu dari mana. Jadi mereka udah memang punya grup khusus, punya dari website mungkin, entahlah bagaimana cara mereka tahu itu tuh yel-yel persatuan BTS misalnya. Sebelum Blackpink juga punya, terus siapa lagi, ya banyak lah, setiap grup idol itu punya fancam atau yel-yelnya masing-masing. Jadi misalnya kalian apaan sih, misalnya baru nonton konsernya grup idol di Korea atau di Indonesia, terus mereka tiba-tiba neriakin lagu atau apalah yel-yel yang ternyata itu tuh serempak, terus kalian masih bingung gitu. Nah, itu mereka punya situs atau punya grup biar mereka tuh tahu apa yel-yelnya gitu. Kalian tahu nggak sih, ternyata nih ya, beberapa fans melakukan kegiatan atas nama idol K-pop mereka. Jadi contoh nih, mereka ternyata jadi ternyata fans itu punya grupnya masing-masing yang nantinya fans itu bakalan ngadain project. Nah, namanya adalah fans project. Jadi setiap mereka melakukan project itu diatasnamakan idol mereka. Contohnya nih, misalnya nih fansnya Lee Min Ho mengadakan kegiatan amal. Nah, kegiatan amal itu dinamakan ya Lee Min Ho gitu. Misalnya contoh fansnya BTS mengadakan apa gitu, membangun wisata apa gitu atas nama BTS gitu. Jadi setiap fans itu punya grup dan biasanya mereka melakukan project guys. Jadi namanya fans project atau fans support. Jadi mereka melakukan sesuatu hal, kegiatan-kegiatan
sosial dan mengatasnamakan fans idol mereka gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir. Kalau misalnya kalian ini untuk orang-orang awam ya. Jadi yang terakhir untuk orang-orang awam yang nggak tahu, ternyata bias itu jadi adalah ungkapan kepada idol mereka panggilan. Gimana sih, misal kayak gebetan gitu gak sih, misalnya nih ditanya nih, ada K-popers nanya ke kamu, siapa bias kamu? Atau K-popers sama K-popers, siapa bias kamu? Dia jawab Lisa dong misalnya, atau Jennie dong, atau ya Taehyun lah gitu. Jadi bias itu adalah istilah yang dimana K-popers gunakan untuk gimana ya, kayak itu tuh punya aku gitu, tapi kayaknya semua itu punya aku tapi nggak mungkin dimilikin gitu lah pokoknya. Nah, itu beberapa hal unik yang ternyata ada nih di dunia K-popers per K-popersan gitu. Jadi buat kalian yang mau gabung, asik, tapi sih sebenarnya bagi aku sih guys ya, sebenarnya jadi K-popers tuh nggak apa-apa, yang penting ambil dampak positifnya aja. Yang negatif-negatif jangan diambil gitu. Kayak misalnya contohnya artis atau idol K-pop itu kan berani show up. Jadi show up dalam artian mereka berpakaian terbuka itu karena memang profesi. Sebenarnya kalau kita boleh menggali kembali kehidupan mereka, sebenarnya kehidupan di Korea juga nggak mendukung amat untuk berpakaian terbuka banget gitu kan. Cuman ketika mereka tampil di panggung, karena mereka adalah entertainer atau artis atau idol, mereka harus tuntutan pekerjaan untuk berpakaian seksi, pendek, terbuka. Nah, itu yang tidak boleh diikuti. Tapi kalau masalah tentang kerja keras, gigih, terus mereka bisa profesional dan lain sebagainya, itu patut untuk dicontoh begitu. Jadi buat kalian yang mau jadi K-popers, jangan juga menjadi K-popers yang membabi buta, dalam artian meskipun udah tahu idolnya salah tapi tetap didukung gitu. Jadi tetap harus menempatkan posisi idol salah karena dia juga manusia, jadi nggak apa-apa berbuat kesalahan, diakuin aja. Jadi jangan dibela-bela seakan-akan dia tuh nggak boleh salah gitu. Jadi jangan gitu juga gitu. Nah, oke guys, thank you banget for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.